Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Mang Robert yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Ritual. Mengisahkan sekelompok kaula muda yang lagi reunian kemudian merencanakan untuk melakukan pendakian sebuah gunung di Jawa Barat. Namun mereka diteror oleh makhluk yang sadis dan selalu mengintai mereka. Makhluk sejenis apakah yang meneror mereka? Penasaran dengan ceritanya? Sebelum kita lanjut, seperti biasa, alangkah bahagianya Mang Robert jika kalian membantu memadamkan si merah yang ada di kanan. Dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja sikat Mang B. Film ini akan berkisah tentang seorang pria bernama Luke yang bersama 4 orang temannya. Pada adegan awal ini mereka sedang badami untuk melakukan sebuah pendakian di Gunung Marjan yang bertujuan untuk mengenang kembali masa-masa mereka saat masih muda yang sering melakukan pendakian. Yeah. Hiking. Come on, man. Let's do something good. Saat mereka akan pulang, Luke mengajak satu temannya yang bernama Robert untuk membeli minuman di minimarket terdekat. Tak disangka saat mereka berdua sedang ngobrol dan memilih minuman terbaik apa yang akan dibeli, di sana ada beberapa preman yang sedang akan melakukan tindak kriminal. Luke yang ketakutan langsung pergi bersembunyi di balik rak. Si Robert yang pemberani hanya berdiam diri di sana sambil menatap ke para preman tersebut. Otomatis preman tersebut menghampiri si Robert. Dia pun diminta beberapa barang berharga seperti HP, jam tangan, ATM, dan lain-lain. Namun saat cincin pernikahannya akan diminta, Robert menolak karena itu merupakan barang yang sangat berharga. Dia sempat menatap ke arah Luke beberapa saat. Namun karena Luke seorang yang lemah, dia pun hanya terdiam di sana. Tidak lama salah satu preman tersebut menebas Robert dengan golok hingga dia tersungkur. Lagi-lagi dia menatap ke arah Luke, tapi Luke masih hanya diam saja. Dan sekali lagi si preman tersebut menebas Robert untuk kedua kalinya hingga tewas. Singkat cerita, setelah beberapa minggu berlalu, Luke, Hutch, Dom, dan Phil tetap melakukan pendakian untuk mengenang kepergian Robert. Saat sudah mencapai puncak, mereka menumpuk batu kemudian memberikan penghormatan terakhir lalu mengucurkan vodka di atas permukaan tanah yang didedikasikan untuk Robert. Karena tujuannya sudah tercapai, mereka pun turun gunung. Di tengah perjalanan, si Dom tidak sengaja dijalike yang membuat kakinya terkilir. Dengan kondisi Dom cedera seperti itu, bakal memakan waktu lama jika melalui jalur normal yang jaraknya lumayan jauh, sehingga mereka memutuskan untuk mengambil jalan alternatif, yaitu melalui hutan belantara. Dan disinilah hal-hal yang mengerikan akan terjadi. Sebelum masuk hutan, mereka melihat sebuah mobil wagon yang entah bagaimana bisa terdampar di sana. Hutan tersebut cukup indah. Mereka menyempatkan mengambil beberapa foto bersama. Akan tetapi semakin masuk ke dalam, suasana hutan semakin sunyi tanpa suara binatang apapun. Sampai akhirnya sebuah pemandangan membuat mereka terkejut dan ketakutan setengah mati. Bangkai seekor rusa tergantung tinggi di pepohonan dengan tubuh terbelah dan isi perut yang telah dikeluarkan. Hari pun mulai gelap dan hujan deras kembali turun. Saat memutuskan mau mendirikan tenda, Luke secara tidak sengaja menemukan simbol aneh yang diukir di pohon. Tak jauh dari situ mereka menemukan sebuah kabin kosong. Dikarenakan hujan semakin lebat, akhirnya kelompok itu menuju kabin tersebut dan nekat membobol pintu yang terkunci. Luke merasa ada sesuatu mengikuti di antara lebatnya pepohonan dan derasnya hujan. Tapi pas disorot dengan senternya, dia tidak menemukan apapun. Di dalam kabin mereka menemukan kalung yang tergantung di dinding yang menggambarkan simbol serupa dengan simbol yang diukir di pohon. Saat menjelajahi lantai 2 kabin, Phil menemukan patung kayu aneh yang berbentuk seperti batang tubuh manusia yang dipenggal dengan tanduk untuk tangan. Patung tersebut membuat Phil benar-benar ketakutan. Setelah menyalakan perapian, mereka berkumpul dan membicarakan apa yang telah mereka lalui, termasuk membicarakan tentang kepercayaan masyarakat kuno terhadap dewa-dewa Nordik seperti Odin, sampai akhirnya mereka tertidur. Luke dibangunkan cahaya terang yang menerobos dari jendela kaca. Semua temannya masih tertidur. Luke mengikuti cahaya tersebut dan membuka pintu. Tiba-tiba, dia berada di toko tempatnya membeli vodka. Dan seketika bayangan itu lenyap. Ternyata Luke sudah berada di luar kabin dengan beberapa luka tusuk di dadanya, membentuk sebuah tanda. Luke yang kebingungan segera bergegas kembali ke kabin, membangunkan teman-temannya yang juga bermimpi buruk.
Hats bahkan sampai terbangun dengan mengompol di celananya. Dom terus mengigau ketakutan. Mereka menemukan Phil di loteng, telanjang dan berlutut di depan patung kayu aneh tadi. What are you doing? Kelompok itu akhirnya meninggalkan kabin untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di luar kabin kembali ditemukan simbol-simbol aneh yang terukir di pohon. Dom tidak menghiraukan kata-kata Hats untuk pergi ke barat daya sesuai peta. Dia nekat mengikuti jalan setapak tak jauh dari kabin karena yakin akan menemukan pemukiman di sana. Teman-temannya yang khawatir akhirnya mengikuti Dom. Dalam perjalanannya mereka kembali menemukan sebuah kabin kosong, tapi kali ini mereka tidak menghiraukannya dan terus mengikuti jalan masuk hutan. Ketika beristirahat, Luke mencoba naik ke tempat lebih tinggi untuk memantau keadaan sekitar. Di atas, Luke melihat dari jauh sebuah tangan yang memegang pohon. Tangan tersebut bergerak dan diikuti sebuah bayangan yang setinggi pepohonan. Luke pun segera berlari ketakutan. Tidak ada yang percaya dengan cerita Luke, bahkan Dom kembali mengungkit kejadian kematian Rob terjadi karena Luke dinilai pengecut. Luke marah dan meninju Dom, sampai Hats melerai mereka. Perjalanan kembali berlanjut, semakin dalam masuk hutan. Mereka menemukan sebuah jejak besar di tanah mirip kaki rusa dan berkas sebuah tanda yang terkubur bersama dompet yang berisi foto sebuah keluarga. Malam pun kembali poek dan memaksa mereka mendirikan tenda di tempat tersebut. Luke kembali terbangun karena sebuah suara di luar tenda. Bayangan kejadian pembunuhan Rob kembali muncul dan sebuah tanda yang tiba-tiba terangkat. Luke segera bangun menemui Phil yang ketakutan dan mendapati tenda Hats yang telah robek. Sesuatu telah membawa Hats. Luke dan teman-temannya mencoba mencari ke sekitar tenda, tapi malam terlalu gelap. Menjelang fajar, mereka menyadari bahwa mereka telah tersesat dan tidak dapat mengingat di mana perkemahan mereka berada. Mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian tanpa tenda dan perbekalan. Sampai di sebuah tempat dengan beberapa pohon yang baru roboh, mereka terhenti. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan dan hampir tidak bisa mereka percayai. Hats tergantung di pepohonan dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya terbelah dan isi perutnya keluar semua. Setelah menurunkan Hats, ketiganya terpaksa tidak bisa mengubur dan hanya menutupi mayat Hats dengan tumpukan kayu. Dengan susah payah perjalanan mereka berlanjut. Di sebuah sungai kecil mereka menemukan beberapa jejak kaki. Ketiganya semakin yakin bahwa mereka tidak sendirian di hutan itu. Tenaga mereka sudah habis, Phil dan Dom sudah sangat kelelahan dan terkapar di tanah. Luke meninggalkan mereka, mencoba terus naik ke punggung bukit. Dari sana dia sadar bahwa sudah dekat ujung hutan. Dari jauh dia melihat ada asap mengepul dari beberapa api unggun. Luke segera kembali ke temannya untuk mengabarkan apa yang telah dia lihat. Hari kembali menjelang malam. Luke mendapati Phil yang tengah mencari sesuatu dengan senternya di antara pepohonan. Dan tiba-tiba, sosok makhluk besar merenggut Phil dari balik pepohonan. Luke mencoba mengejar tapi malah terjatuh dan tidak sadar. Luke kembali kebayang kejadian di toko ketika Rob dibunuh perampok. Luke segera berlari keluar toko dan mendapat ketiga temannya sedang menunggu. Kilatan lampu senter Phil yang terjatuh mengembalikan kesadaran Luke. Luke menemukan Dom sedang bersembunyi di bawah batang pohon. Mereka segera bergabung. Tampaknya makhluk tersebut sedang mendekati mereka. Dengan sisa-sisa tenaga, keduanya mencoba berlari menjauh dari makhluk itu, tetapi makhluk itu masih mengikutinya dari belakang. Keduanya sampai di sebuah tempat dengan banyak nyala api di kedua sisi jalan yang mengarah ke sebuah kabin. Ternyata, Phil sudah tergantung di sebuah pohon dengan tubuh penuh tertusuk dahan pohon. Suara makhluk yang semakin dekat terpaksa membuat mereka menghiraukan mayat Phil dan berlari menuju kabin tersebut. Keduanya tergeletak di lantai kabin karena kelelahan. Di sana terdapat sebuah altar pemujaan aneh dan iringan musik berbahasa Swedia mengalun dari sebuah pemutar lagu kuno. Tiba-tiba datang seseorang yang langsung memukul membuat keduanya pingsan. Luke tersadar karena panggilan Dom. Keduanya sudah terikat dalam sebuah ruangan tertutup. Luke yang lebih longgar rantainya mencoba mengintip keluar dari sela-sela dinding kayu. Di luar ruangan terdapat beberapa bangunan dan orang-orang yang sedang beraktivitas. Get out of here. What the hell do they want? Luke dengan kakinya mencoba meraih botol untuk dipecahkan. Sayangnya sebelum berhasil, pintu terbuka dan seorang wanita tua dikawal dua pria masuk. Wanita tua itu mendekati Luke dan menunjukkan tanda yang sama dengan tanda di dada Luke. Kemudian kedua pria tersebut mengambil paksa Dom keluar ruangan.
Dom berteriak ketakutan, tapi Luke tidak bisa berbuat apa-apa. Luke hanya bisa mendengar jeritan kesakitan Dom yang disiksa di lantai atas. Seorang perempuan muda masuk mendekati Luke dan menjelaskan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk pengorbanan. Dia kemudian menutup kedua telinga Luke agar tidak mendengar jeritan sahabatnya. Dom ternyata masih hidup dan dibawa masuk kembali dengan kondisi penuh luka. Dom akhirnya bercerita tentang mimpi buruknya di kabin, bahwa dia melihat orang-orang itu menjadikannya persembahan dan menjelang kematiannya dia melihat istri yang sangat dicintainya. Dom sadar dirinya pasti akan mati, tapi dia berharap Luke bisa selamat dan membakar habis tempat itu. Dia juga menitipkan pesan untuk istrinya jika Luke berhasil selamat. Ritual pengorbanan dimulai. Dom dibawa keluar kabin dan diikat ke sebuah tiang kayu. Sampai malam tiba, Dom masih terikat dan Luke mencoba melepaskan ikatannya. Suara gemuruh terdengar mendekati dari hutan. Para penculik segera berlutut menempelkan muka di tanah, tidak berani menatap sang makhluk. Luke terpaksa mematahkan jarinya agar bisa lepas dari ikatan. Dom terkejut karena yang muncul dari pepohonan bukan makhluk mengerikan, tapi istrinya. Oh, jadi istrinya si Dom tuh namanya Gayle. Gayle yang berjalan mendekatinya, ternyata itu hanya bayangan Dom, karena yang sedang memegang wajahnya adalah makhluk mengerikan tadi. Dari balik dinding kamar, Luke melihat Dom ditarik makhluk tersebut dari tiang kayu dan menusuknya dengan cabang-cabang pohon di dekatnya, meninggalkannya untuk mati. Ketika Luke mencoba kabur, pintu terbuka dan wanita muda tadi kembali masuk. Luke berpura-pura tangannya masih terikat. Ketika Luke bertanya tentang makhluk itu, dia menjelaskan bahwa itu sosok seperti dewa disebut Jotun. Makhluk itu adalah anak haram dari Loki, dewa yang berasal dari mitologi Skandinavia. Mereka memberikannya pengorbanan dengan imbalan keabadian. Dia menyatakan bahwa malam itu akan ada ritual bergabungnya Luke dalam kelompok mereka menyembah makhluk tersebut. Dan jika dia menolak, maka Luke akan bernasib sama dengan teman-temannya digantung di pepohonan. Setelah wanita itu pergi, Luke melepas diri dari ikatannya dan meninggalkan ruang bawah tanah. Dia memberanikan diri naik ke lantai atas kabin. Terdengar doa dan teriakan datang dari balik pintu yang tertutup. Luke mengambil obor yang menyala. Dia membuka pintu dan menemukan sekumpulan mumi yang masih hidup. Ternyata inilah hasil keabadian yang diberikan oleh penyembahan mereka terhadap makhluk itu. Mengikuti keinginan terakhir Dom, Luke membakar para penyembah ini. Api dengan cepat membakar kabin kayu. Luke menghajar wanita tua yang tiba-tiba muncul di tangga. Kebakaran tempat pemujaan tersebut membuat Jotun marah dan mendekat dari dalam hutan. Para pengikutnya segera berlutut di tanah. Luke menemukan senapan dan ternyata masih berfungsi. Dia menembak seorang penyembah yang menghalanginya. Makhluk itu dipenuhi kemarahan, membunuh wanita muda tadi dengan mencongkel matanya. Luke menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri keluar dari kabin yang bakar. Sebelum berlari ke hutan, Luke melihat makhluk itu sedang mengangkat jasad wanita tadi. Luke berhasil menembaknya, tapi makhluk itu malah berbalik mengejar Luke. Makhluk itu mencoba kembali mempengaruhi pikirannya dengan menyebabkan halusinasi mimpi buruk yang berulang. Makhluk itu akhirnya menangkapnya dan memaksanya berlutut beberapa kali, memaksa Luke untuk menyembahnya. Luke kembali melihat bayangan Rob dan di sampingnya terdapat sebuah kapak. Luke segera mengambil kapak itu untuk menyerang makhluk itu. Melukai kepalanya membuat Jotun mengerang kesakitan. Luke segera berlari dengan sisa-sisa tenaganya, sementara sang makhluk mengejar. Sampai Luke terjatuh di lapang terbuka, tapi Jotun berhenti di bawah pepohonan. Ternyata Luke telah keluar batas hutan, dan Jotun terikat tidak bisa meninggalkan hutan tersebut. Luke berteriak dengan penuh kemenangan, sementara Jotun hanya bisa mengaum dari jauh. Luke pun berbalik meninggalkan hutan tersebut dan film pun tamat.